Inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan. Nantinya kita bayangkan perusahaan-perusahaan Indonesia masa depan adalah perusahaan yang berdaya saing karena dia terus mengedepankan inovasi. Perjuangan Indonesia mengalahkan pandemi corona menjadi ikhtiar yang terus diupayakan sejak kasus pertama ditemukan. Terlebih tatkala lonjakan angka positif menembus angka 1.000 kasus dalam kurun waktu sebulan sejak temuan pertama, serta angka kematian yang kian mengkhawatirkan. Pembatasan mobilitas serta akses masyarakat ke tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan diterapkan. Upaya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan juga terus dilakukan. Program riset dan inovasi untuk percepatan penanggulangan COVID-19 menjadi salah satu fokus konsentrasi pemerintah Indonesia. Inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan. Inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan. Karena itu, saya mengajak para inovator memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara, berkontribusi bagi kemanusiaan dan kehidupan yang lebih baik. Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia selaku stakeholder telah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum kemandirian riset dan inovasi Indonesia. Upaya negara dalam menekan kasus penularan COVID-19 memang mayoritas masih menggunakan produk negara sahabat. Namun kini, beragam inovasi hasil riset dalam negeri juga sudah masif bermunculan. Karya anak bangsa terus digenjot oleh pemerintah agar Indonesia mampu berdikari. Penguatan sinergi triple helix antara inovator atau peneliti dari berbagai institusi dan perguruan tinggi tanah air dengan pemerintah dan industri menjadi kunci agar Indonesia segera melahirkan berbagai senjata penakluk pandemi. Keberadaan pandemi ini dalam tanda petik memaksa para peneliti itu untuk bekerja lebih cepat, ya. Mengupayakan untuk menemukan sesuatu lebih cepat. Semuanya masih kerja sendiri-sendiri. Tetapi begitu ada pandemi, semuanya kemudian berupaya untuk bekerja fokus mengenai pandemi itu sendiri dan kemudian mendorong adanya kolaborasi. Tidak hanya kolaborasi antar peneliti, tapi juga kolaborasi misalnya antara peneliti dengan industri dan industri dengan pengusaha. Pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 25 triliun rupiah untuk mendukung riset dan inovasi bidang kesehatan seperti riset vaksin, alat kesehatan, obat-obatan, dan whole genome sequencing serta alat deteksi virus. Telah lebih dari 60 produk berhasil dilahirkan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dalam 1 tahun. Produk-produk tersebut terbagi dalam 4 kategori. Pertama, kategori aspek sosial dan humaniora. Kedua, aspek pencegahan, yakni berupa suplemen kesehatan, imunomodulator herbal yang telah diuji secara bertahap dan dikembangkan menjadi fitofarmaka. Kemudian aspek obat dan terapi seperti terapi sel punca dan mesenchymal stem cell yang sedang dikembangkan Universitas Indonesia. Terapi ini bermanfaat untuk pasien COVID-19 yang masuk kategori berat. Terapi ini bisa sekaligus melengkapi terapi plasma konvalesen. Dan yang terakhir adalah aspek screening. Semua prosedur perizinan standar akan kita ikuti. Artinya produk dalam negeri atau inovasi Indonesia bukanlah sesuatu yang dibuat
tidak dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Kita mengikuti semua kaidah yang berlaku. Nantinya kita bayangkan perusahaan-perusahaan Indonesia masa depan adalah perusahaan yang berdaya saing karena dia terus mengedepankan inovasi. Ya. Jadi itu kira-kira skema pendanaan yang harus kita kejar ke depan. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut potensi ini akan semakin maksimal jika pemerintah mampu mendukung produsen partisi komponen alat kesehatan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk keluaran negara lain baik dari sisi kualitas maupun harga. Teknologi Bio Farma untuk pembuatan vaksin sudah mumpuni begitu. Tapi teknologi lain perlu dikembangkan. Jadi seperti misalnya teknologi alat kesehatan begitu. Tadi seperti respirator, kemudian yang kecil-kecil ya EKG itu kita masih beli begitu. Jadi seharusnya itu diproduksi dalam negeri dan kemudian tadi keuntungannya kalau itu diproduksi dalam negeri adalah devisa kita tetap begitu. Kemudian itu bahkan lebih murah begitu dan bisa kita jual ke luar negeri. Dari sekian banyak inovasi penakluk pandemi yang berhasil Indonesia ciptakan, alat screening COVID-19 serupa tes antigen bernama Uji Cepat merupakan salah satu fokus yang terus disempurnakan. Beragam alasan efisiensi dimiliki oleh alat uji ciptaan anak bangsa ini. Tes cepat antigen menjadi pengecekan yang lebih banyak dicari karena dipakai sebagai syarat perjalanan. Jenis tes ini menggunakan sampel lendir pernafasan yang diambil dengan teknik usap atau swab, mirip pada tes polimerase chain reaction atau PCR. Tes cepat antigen menjadi primadona karena hasil yang cukup akurat, yaitu mencapai 94%. Antigen dapat mendeteksi COVID-19 sangat cepat, yakni hanya kisaran 15 menit bahkan kurang. Tim riset kami memang mengerjakan untuk penelitian diagnostik. Nah, ketika di awal pandemi, ya tentu saja kami langsung merespon bahwa kami berpikir rapid test ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk membatasi laju penularan dan juga penyebaran penyakitnya. Universitas Padjadjaran Bandung berhasil menciptakan tes cepat antigen bernama Uji Cepat. Uji Cepat merupakan tes antigen pertama buatan anak bangsa. Pencapaian ini tentu menjadi titik terang bagi Indonesia untuk dapat mandiri pada aspek screening dalam upaya mengendalikan COVID-19. Ya, sebenarnya saya kenal Pak Yusuf sudah lebih dari mungkin 5 tahun yang lalu ya. Saya tahu Pak Yusuf itu ahli dalam bioteknologi, khususnya dalam membuat meramalkan struktur protein. Jadi kalau kita tahu untaian DNA dari suatu virus atau suatu bagian dari virus, maka Pak Yusuf bisa meramalkan kira-kira bentuk proteinnya seperti apa. Uji cepat dinilai telah memenuhi prinsip assured dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk sebuah alat tes cepat, yakni affordable, sensitive, specific, user-friendly, rapid and robust, equipment-free, dan deliverable to end users. Affordable atau harga yang terjangkau tentu dapat ditawarkan uji cepat karena harganya yang cukup murah dibandingkan tes cepat antigen lain, yakni berkisar Rp120.000,
Ditambah saat ini cepat dalam proses produksi massal untuk menekan harga jual hingga di bawah Rp100.000. Sensitive and specific juga dipenuhi cepat karena memang produk ini dikembangkan berdasarkan prinsip antigen menggunakan antibodi spesifik yang dapat menangkap virus maupun patogen lainnya. Adapun prinsip user-friendly terwujud karena penggunaan cepat juga sangat mudah digunakan tiap tenaga kesehatan, termasuk tidak memerlukan staf khusus untuk mengoperasikan alat tes seperti PCR. Prinsip selanjutnya adalah kecepatan atau rapid. Sudah jelas terpenuhi karena hasil tes yang keluar hanya dalam kurun waktu kisaran 15 menit, dibandingkan tes PCR yang membutuhkan waktu untuk diteliti lebih dulu di laboratorium. Kemudian prinsip equipment free. Tes uji cepat sudah memenuhi prinsip ini karena tidak memerlukan alat pemeriksaan tambahan lain, cukup dengan menggunakan satu paket alat tes. Prinsip terakhir yang juga telah terwujud adalah deliverable to end users atau mudah untuk didistribusikan. Uji cepat juga telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak November 2020 lalu. Tapi ya kita kan tidak bisa membandingkan dengan contohlah produk yang berasal dari suatu perusahaan besar dunia yang pasti kapasitas produksinya sudah mungkin puluhan juta begitu ya, yang sudah sangat efisien, sehingga di situ memang kami perlu meningkatkan kapasitas produksi untuk bisa menekan harga seefisien mungkin gitu. Kelebihan lain turut dimiliki oleh tes antigen pertama buatan dalam negeri ini, seperti misalnya dapat mendeteksi mutasi virus lain dari corona hingga peduli dengan kesejahteraan hewan. Dalam upaya menekan harga jual, uji cepat telah membuat bahan baku utama pembuatan tes cepat antigen sendiri, yaitu antibodi yang sebelumnya masih harus impor dengan harga tinggi. Peneliti uji cepat berhasil menemukan bahwa antibodi yang terkandung dalam telur ayam dapat digunakan sebagai bahan baku tes cepat antigen COVID-19. Uji cepat juga tidak memaksa hewan dalam pengambilan darah serta percepatan proses. Uji ini memilih untuk membiarkan hewan melalui proses bertelur secara alami dan tidak dengan sengaja dipercepat sehingga tidak kasar terhadap hewan. Ayam yang dijadikan objek penelitian pun dirawat sangat baik dan dijaga kesehatan serta kebersihannya. Saat ini, uji cepat telah didistribusikan ke sejumlah institusi pemerintah serta beberapa rumah sakit dan klinik di Jawa Barat. Namun harga jual uji cepat dirasa masih berpotensi bisa ditekan lagi agar lebih mudah bersaing dengan produk-produk impor. Dengan skala produksi bulanan mencapai jutaan keping, harga jual uji cepat diproyeksikan hanya akan kurang dari Rp50.000. Melalui keberadaan karya anak bangsa ini, harapannya seluruh lapisan masyarakat Indonesia tak perlu lagi khawatir merogoh kocek dalam-dalam setiap kali melakukan tes COVID-19. Alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa lainnya lahir di kota Yogyakarta. Ginos C19 namanya, yang ditemukan sejumlah peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Bisa membedakan bau duren atau bau kedondong atau bau nangka. Waktu lahir kan nggak tahu kan, Mbak? Nggak tahu. Nah, tapi ketika kita makin besar, lalu kita mencium bau duren, lalu orang tua kita atau siapa bilang, oh ini bau duren. Kita mencium bau nangka, oh ini bau nangka. Lalu kita mencium bau apel, ini bau apel, bau ikan, dan seterusnya.
Jadi otak kita diajari untuk mencium bau. Itulah sama dengan genus C19. Namun berbeda dengan yang lain. Alat deteksi ini tidak memerlukan teknik swab atau usap yang dimasukkan ke rongga hidung dan mulut, melainkan hanya dengan embusan nafas. Adapun teknologi Jinos sebenarnya sudah diciptakan oleh peneliti UGM sejak 2008 silam. Kala itu mereka menyebutnya sebagai eNose atau electronic nose. eNose diciptakan untuk mendeteksi berbagai macam hal yang juga berbasis pada bau, yakni untuk mengetahui kualitas parfum dan kopi, mendeteksi penyakit pada sawit, mendeteksi pemakai narkoba, hingga penyakit tuberkulosis atau TB. Ya, kita berpikir bersama-sama dengan tim dokter, ya, Dokter Dian namanya, itu yang kemudian memberanikan diri bagaimana caranya agar alat yang tadinya juga dipakai untuk uji nafas tadi, kita modifikasi, kemudian kita uji coba langsung, Mbak, itu di ruang isolasi COVID waktu itu, oleh beliau juga, gitu. Sehingga dari situlah kemudian kita punya keyakinan, oh kalau begitu ini cocok juga ini. Nah, kemudian baru kita telusuri secara ilmiah, gitu, dan kemudian kita dapatkan bahwa oh ternyata uji nafas itu bisa merepresentasikan banyak sekali penyakit. Para peneliti mendeskripsikan Jinos sebagai hidung elektronik bekerja dengan sistem penginderaan melalui sensor untuk mengenali pola senyawa. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Jinos C19 mengenali senyawa organik dari infeksi COVID-19 yang terbawa dalam nafas manusia. Jinos memiliki tingkat akurasi dengan sensitivitas dan spesifitas di atas 90%. Hasil tes dari alat ini pun tergolong cepat, kurang dari 3 menit. Hasil positif atau negatif COVID-19 langsung terlihat. Cara kerja Jinos sendiri yakni mendeteksi udara yang diembuskan pasien COVID-19 ke dalam kantung untuk dianalisis oleh artificial intelligence. Hasil yang dikeluarkan Jinos C19 konsisten dari hasil dengan deteksi swab polymerase chain reaction atau PCR. Perlu menjadi catatan bahwa hadirnya Jinos bukanlah untuk menggantikan tes PCR, melainkan sebagai penyaring atau screening awal. Bila terindikasi positif COVID-19, pengguna tetap akan dirujuk untuk tetap menjalankan tes PCR. Dalam penggunaannya, Jinos C19 memiliki standar prosedur operasional yang perlu diterapkan agar tingkat akurasi terjaga. Seperti area penempatan alat Jinos yang tidak boleh terkontaminasi dengan bau yang kuat, serta sirkulasi udara yang baik. Para pengguna tes cepat ini juga diisyaratkan untuk tidak merokok dan mengkonsumsi makanan atau minuman berbau menyengat 30 menit hingga 1 jam sebelum pengambilan sampel nafas. Jadi kalau semua SOP itu dilakukan dengan baik, alat itu di lingkungan yang baik, ya hasilnya juga akan baik juga. Jadi sepertinya dengan mau periksa gula darah kan ada SOP-nya, harus puasa dulu baru dicek gula darahnya di tes yang di sini. Nah kalau karena alat ini cukup sensitif dengan bau, maka harus ditempatkan di lingkungan yang memang baunya netral atau tidak berbau, seperti itu. Karya anak bangsa ini memiliki banyak keunggulan. Reliabilitas tinggi adalah salah satunya. Satu alat Jinos C19 dapat tahan digunakan berulang hingga 100.000 kali. Alat ini juga tidak memerlukan reagen serta bahan kimia tambahan lain seperti alat tes COVID-19 pada umumnya.
Jinos C19 menggunakan sistem analisis data secara cloud computing, yakni sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk mengakses data hasil tes melalui internet. Penemuan hanya dalam jangka waktu 10 bulan. Itu sangat sulit. Biasanya yang dilakukan adalah kita melakukan riset, kita melakukan publikasi, lalu kita melakukan production, dan itu jangka waktu 2 tahun. Cuman apakah pernah kita mikir, ini capek sekali, ini kayaknya udah nggak bisa, itu sering. Jadi kita menemukan suatu kesulitannya, sebenarnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, itu sering. Cuman kalau pengen udah deh berhenti deh, itu kayaknya belum, karena kita masih ingin karya kita semua ini bisa berguna bagi masyarakat. Saat ini, Jinos telah diproduksi massal mencapai lebih dari 3.000 unit. Perluasan produksi juga tengah menjadi target, yakni total 10.000 unit. Untuk mencapai angka itu, produk konsorsium ini juga menggait sejumlah industri. Jinos C19 juga telah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan pada akhir Desember 2020. Serta telah digunakan di berbagai titik lokasi dengan mobilitas masyarakat tinggi seperti stasiun, bandara, tempat pariwisata, perkantoran, serta terminal bus. Proses impresif dari produk dalam negeri ini tentu menjadi titik terang di tengah kondisi Indonesia yang tengah berupaya keras mentas dari pandemi. Kalau tes genos ini dirasa cukup efektif, kemungkinan saya akan pakai tes genos sih untuk perjalanan gitu. Atau kalau memang bisa dipakai untuk keperluan lainnya, lebih baik tes genos menurut saya. Ya karena lebih mudah sih, lebih simpel dan tidak menyakitkan juga gitu. Kalau terutama sih untuk anak-anak juga bisa dipakai ya ini gitu. Buatan anak bangsa ya harusnya didukung aja gitu. Semoga hasilnya juga baik gitu dan seterusnya ada inovasi baru lagi untuk perjalanan. Dengan terus berkembangnya inovasi produk lokal dalam penanganan COVID-19 yang dibarengi dengan masyarakat yang bangga menggunakan karya asli negeri sendiri, bukan mustahil lagi jika Indonesia akan mampu pulih dari pandemi lebih cepat lagi.